ibadah anak mulai. Siap-siap. Yuk jadi berkat dengan klik subscribe, lonceng, like, dan share. Orang yang duduk dalam lindungan Yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan Yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang menusuk. Dengan kebaknya, Dia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu juga jangan terlentuk kepada batu. Singa dan ular tudung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada aku. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga mengakibatkan penawaian jiwa terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga membangkitkan kami, yaitu generasi Yeremia. Pentakosta ketiga dimulai dari Indonesia ke bangsa-bangsa dan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga memberi kami kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Shalom adik-adik, pasukan siap gerak. Semua sudah siap? Hari ini kita akan menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Siapa yang siap? Yeay. Jadi adik-adik ayo ambil posisi, kita siap-siap ya. Jangan ada yang makan, main, atau baring-baring. Kita kan mau memuji Tuhan, Raja segala Raja. Ayo kita bangkit berdiri, ajak mama, papa, dan kakak-kakaknya. Kita satu dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bisa memuji Tuhan lagi. Kami bisa meninggikan nama-Mu. Tuhan, berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama sembah Tuhan ya adik-adik. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya.
adik-adik katakan ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ayo adik-adik kita sembah Tuhan. Katakan Yesus kau baik. Oh Yesus kau baik. Yesus kau baik. Oh Yesus, ku cinta padamu. Yesus kau baik. Yesus kau baik. Yesus, ku cinta padamu. Yesus kau baik. Yesus kau baik. Yesus, ku cinta padamu. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan, buat hari ini kami sangat mencintai Tuhan. Biar hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi memuji Engkau sebagai wujud cinta kami buat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Masih semangat memuji Tuhan? Yeay! Tahu nggak kalau Tuhan kita itu Raja? Jadi kita juga anak Raja. Ayo sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Sama-sama katakan aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Yeay! Tahu nggak, kita itu anak-anak yang istimewa dan kreatif karena Tuhan kita itu istimewa dan kreatif. Ayo sama-sama kita nyanyikan lagu ini ya. Katakan aku istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa. Angkat jempolnya. Karena Yesus ku berharga. Alkitab mengatakan
istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, ayo goyang pinggulnya, karena Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan ku istimewa karena Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Yeay. Nah, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita minta tolong Tuhan, Roh Kudus yang manis itu, supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Sama-sama katakan, ku buka hatiku. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku melakukan firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Mari sama-sama katakan, ku buka hatiku. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Katakan, Roh Kudus, Roh Kudus yang manis, tolong aku melakukan firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Katakan, anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita akan belajar firman Tuhan sama-sama hari ini. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami semua dalam keadaan baik Tuhan. Dan hari ini kami mau sama-sama belajar firman-Mu. Berkati kami semua supaya kami dapat berkat dari kebenaran firman-Mu yang akan menuntun, membimbing kehidupan kami lebih hari, lebih menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang anak Tuhan yang kreatif. Nah, apa kreatif itu? Kreatif itu sederhananya itu adalah punya ide, ya, punya kreasi. Kakak kasih contoh begini. Kalau dulu misalnya kita cuma tahu roti itu hanya untuk sarapan, ya kan, buat breakfast saja. Tapi sekarang karena orang itu semakin kreatif, semakin punya ide, roti bukan hanya dipakai buat breakfast. Sekarang sudah bisa dipakai buat dessert. Biasa juga dipakai buat salad.
Orang juga bisa isi di dalamnya dan kemudian jadi roti goreng, tapi isinya udah macam-macam adik-adik. Nah, itu yang namanya orang kreatif. Coba kita lihat firman Tuhan ya. Firman Tuhan bicara apa tentang anak Tuhan yang kreatif. Coba kita buka dari kitab Kejadian pasal yang pertama. Nah, kalau bicara Kejadian biasanya orang males buka. Aduh, cerita sejarah lagi, bingung bacanya. Tapi kita mau belajar firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah kekayaan di dalam hidup kita. Kejadian pasal yang pertama mulai ayat yang pertama. Sambil kakak cerita, kalian baca ya. Di situ dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Langit belum berbentuk dan kosong. Ya. Kosong. Roh Allah melayang-layang di dalamnya. Pada hari yang pertama Tuhan berkata begini, berfirmanlah Allah, jadilah terang, dan terang itu jadi. Terang itu jadi, adik-adik semua ya. Kemudian Allah memisahkan terang dan gelap. Terang itu disebut siang dan gelap itu disebut malam. Setelah itu hari yang pertama. Hari yang kedua, Tuhan memisahkan air yang di atas dan air yang di bawah. Air yang di atas Tuhan menciptakan cakrawala, yang sekarang kita sebut juga langit ya. Itu adalah hari yang kedua. Setelah itu air yang di bawah masih campur-campur ya. Kemudian Tuhan berfirman, air itu berkumpul di satu tempat, kemudian jadilah tempat yang kering, dan kemudian air berkumpul di satu tempat yang disebut laut. Kemudian yang kering itu disebut sebagai darat. Itu hari yang ketiga. Tidak sampai di situ adik-adik. Setelah itu Tuhan berkata bahwa tumbuhlah tunas-tunas muda. Kemudian tumbuh-tumbuhan berbuah dan tumbuh-tumbuhan berbiji. Itu juga pada hari yang di situ dibaca pada hari yang keberapa? Hari yang ketiga. Ya, luar biasa. Dan Tuhan bilang lagi, semua itu baik. Nah, itu hari yang ketiga. Pada hari yang keempat, tadi hari yang pertama disebut dipisahkan terang dan gelap. Kemudian pada hari yang keempat, Tuhan membuat benda-benda di langit. Yang besar menguasai siang dan yang lebih kecil menguasai malam. Ya, kita sebut sebagai matahari, bulan, dan bintang-bintang. Itu adalah hari yang keempat. Nah, selanjutnya pada hari yang kelima, tadi pada hari yang kedua Tuhan ciptakan cakrawala, ini masih kosong semuanya. Pada hari yang kelima, Tuhan mengisi cakrawala itu dengan burung. Ada burung-burung. Kemudian Tuhan juga pada hari yang kelima Tuhan menciptakan yang ada di laut. Ini masih ada burungnya. Binatang-binatang di laut. Ya, ikan-ikan. Semuanya itu pada hari yang kelima. Selanjutnya Tuhan bilang semua itu baik. Itulah hari yang kelima. Dan masuk kepada hari yang keenam, di darat Tuhan menciptakan ternak. Ya, dikatakan pertama Tuhan ciptakan ternak. Setelah itu Tuhan menciptakan binatang melata. Setelah itu Tuhan juga menciptakan binatang-binatang liar. Ya, binatang yang besar-besar, binatang liar. Nah, itu semua pada hari yang ke-6. Nah, Tuhan melihat bahwa semua itu baik, tapi tidak ada yang mengusahakan, tidak ada yang mengerjakannya. Kemudian Tuhan mengambil tanah liat, dia membentuk itu menjadi patung Adam. Itu belum bergerak adik-adik, belum bisa apa-apa. Kemudian Tuhan menghembuskan nafasnya kepada Adam. Kemudian matanya Adam itu terbuka, tangannya bergerak, kepalanya bergerak, dan dia menjadi manusia yang hidup. Nah, pada hari yang ke-6 juga diciptakanlah manusia itu, Adam dan Hawa. Nah, adik-adik semuanya kita lihat, semua indah bukan?
Yang awalnya tadi itu gelap gulita dan kosong. Kemudian Allah kita menciptakan selama 6 hari itu. Pada hari yang ke-7 Allah kita beristirahat menjadi sesuatu yang indah, yang luar biasa di bumi ini dan menempatkan manusia di situ. Adik-adik bilang, ya itu kan Tuhan Kak. Bagaimana dengan kita? Itu Dia memang pencipta semesta. Jangan salah adik-adik. Waktu Tuhan sudah menciptakan semuanya ini, ya baca di Alkitab ya. Kemudian Tuhan membawa kepada manusia ini, kepada Adam. Adam, coba kau kasih nama semuanya. Adam bilang, oke Tuhan. Kasih nama pertama, ini yang besar apa? Ini cocoknya gajah. Karena Tuhan bilang, kalau itu kau sebut apa, itulah namanya untuk seterusnya. Yang panjang lehernya ini apa Adam? Ini cocok jadi jerapah. Kemudian yang ini loreng-loreng, ini zebra. Gitu ya. Kemudian ini apa? Ini sapi. Dan seterusnya dan seterusnya. Adik-adik, Adam begitu kreatif. Coba kalau ini banyak loh adik-adik, bukan cuma satu. Adam harus mengingat siapa namanya. Coba kalau Adam lupa namanya, bagaimana itu? Begitu ada yang di atas pohon, terus Adam bilang, aduh siapa lagi namamu? Saya lupa tadi namamu siapa. Oi, anu turun kok dulu. Kan tidak begitu. Adam ingat, oh iya ini namanya monyet, ini namanya simpanse, ini yang di atas pohon namanya ular. Ya, ini yang namanya, semuanya Adam tahu. Adam bisa memikirkan dengan baik semuanya itu. Adam kreatif bukan? Ya, Adam kreatif adik-adik. Bisa memberi nama dan bisa mengingat. Belum lagi pohon-pohon dia harus kerjakan di situ karena Tuhan bilang berkuasalah atas semuanya. Berkuasa semua ini saya berikan kepadamu. Engkau harus mengusahakannya. Engkau harus pelihara. Wow, Adam di Taman Eden tidak main-main, tidak santai-santai adik-adik ya. Dia bekerja di sana, dia mengusahakan di sana taman itu. Itu hal yang luar biasa. Dia tidak bikin apa-apa, tidur lagi, main game lagi. Sekarang kan kita mestinya di rumah sudah cukup lama, bukan? Kalau kakak tanya, bikin apa di rumah? Bangun pagi main game. Habis main game nonton film. Habis nonton film makan. Habis makan tidur lagi, main game, putar-putar di situ. 4 bulan, apa yang sudah kau dapat? Saya sudah semakin mahir main TikTok. Gitu. Semakin canggih saya kalau main game. Masa cuman itu? Kan anak Tuhan itu harus kreatif sama seperti Adam. Kenapa Adam bisa kreatif? Karena di situ dia terus bekerja. Adik-adik tahu, Taman Eden itu tidak kecil, besar. Ada 4 sungai di dalamnya. Nah, sungai itu dilewati, kita bisa lewat ke sebelahnya, itu minimal harus pakai perahu. Tidak bisa dilangkain sampai ke seberang. Itu namanya got, kecil. Sungai besar adik-adik. Nah, makanya Adam harus bekerja di situ. Ya kan? Nah, kakak simpulkan ya, kenapa Adam bisa kreatif? Yang pertama, karena roh Allah itu ada dalam hidupnya. Kita harus menjaga roh Allah dalam hidup kita. Adik-adik ya. Jangan sampai kita mendukakan roh Allah dengan melakukan dosa, melakukan pelanggaran yang kita pikir, masa sih begini saja dosa, bohong kecil saja, nyontek sedikit saja, masa sih ini dosa? Belajar dari yang kecil, nanti lama-lama besar-besar, semakin besar ya dosa. Jadi jaga roh Allah. Yang kedua, hidup bergaul dengan Tuhan. Adam bergaul dengan Tuhan di Taman Eden. Bagaimana kita bisa bergaul dengan Tuhan? Baca Alkitab setiap hari. Amin. Baca Alkitab setiap hari. Kemudian yang ketiga, itu adalah jangan malas. Ya, sama seperti Adam, dia tidak malas. Dia bekerja seperti yang Tuhan perintahkan kepadanya. Dia terus bekerja. Sampai akhirnya Tuhan melihat, wah luar biasa taman itu ya. Adam tidak menjadi orang yang malas. Karena itu adik-adik, kalau kita mau kreatif, sama seperti Allah kita yang begitu kreatif, Adam yang begitu kreatif, kita juga pasti dikaruniai kemampuan, kreativitas yang luar biasa ketika kita itu rajin. Jangan malas-malas. Mari sama-sama bilang, saya anak kreatif. Saya anak rajin. Saya tidak boleh malas. Amin. Tidak boleh malas. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih banyak untuk hari ini.
kami sudah belajar firman-Mu. Kami tahu kemampuan luar biasa ada dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Kami menjadi orang yang lebih kreatif lagi Tuhan. Tolong kami, mampukan kami untuk mengisi hari-hari kami dengan baik. Sehingga kami dapat pengetahuan yang luar biasa setiap hari. Dan kami pakai itu untuk melayani Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan untuk masa depan yang kami percaya Tuhan sediakan yang terbaik buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita bilang amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Teman-teman, jangan lupa mengerjakan kreativitasnya ya. Shalom anak-anak, penuh sukacita hari ini, amin, amin ya. Jadilah anak-anak Tuhan yang kreatif, karena kita mempunyai Tuhan yang sangat-sangat kreatif, amin. Jadi kita harus isi waktu dengan sebaik-baiknya, dengan kegiatan yang baik, agar kita jadi saksi dan berkat. Bukan hanya tidur-tiduran, makan, lalu kemudian main game terus panjang hari. Banyak yang bisa kita lakukan, contohnya waktu lalu kita ada kegiatan untuk mencipta lagu dari Mazmur. Kita bisa ciptakan lagu baru. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap hanya kepadamu. Lalu kemudian aktivitas yang lain. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Tisha Whitney Panya. Halo teman-teman, kami mengisi waktu dengan bermain sepeda. Ya, bisa kita lakukan dengan bersepeda. Kemudian apalagi? Berkebun. Nah, satu lagi apa yang dilakukan oleh Koko Jamie dan Cici Gebi? Kita lihat ya. Koko Jamie bantu syuting-syuting dan edit di ibadah anak online. Begitu juga dengan Cici Gebi. Anak-anak kita panggil ya, Koko Jamie dan Cici Gebi. Ya. Halo. Iya, ada yang mau disampaikan untuk adik-adiknya? Adik-adik, kreativitas itu pasti ada dalam setiap diri kita. Cici. Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa, tutup mata dan angkat tangannya. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada hari ini.
Berkati anak-anak jadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang kreatif seperti Tuhan kreatif adanya. Terima kasih Tuhan, dan kami siapkan hati kami untuk terima berkat Tuhan. Segala berkat rohani dari surga turun berlimpah-limpah atas kita semua. Berkat dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. See you next week. God bless you. Bye-bye.